Amy. Amy, I'm sorry. I love you. Walkers! Leo, keep your eye. You're killing us! The Walking Dead 2010. Pada episode sebelumnya kita mengetahui Rick bersama para kawan-kawan yang telah menyusuri si Marley di atap gedung. Ternyata si Marley sudah tidak ada, sehingga Rick bersama Daryl dan yang lainnya sedang menyusun rencana untuk bisa menemukan si Marley. Namun di tengah-tengah pencarian, ketika mereka mendapatkan sebuah senjata, tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang lain yang tinggal di tempat ini, sehingga terjadilah perkelahian yang sangat mengerikan. Ditambah lagi zombie-zombie yang selalu saja berdatangan. Singkat waktu, akhirnya orang tersebut menyandra seseorang dan bertemu dengan bos mereka semua untuk melakukan pertukaran. Akan tetapi mereka semua hanyalah salah paham untuk bisa mendapatkan sebuah solusi. Singkat waktu setelah itu kita kembali lagi ke perkemahan, di mana mereka semua akan melakukan pesta karena mendapatkan sebuah makanan besar. Dan tiba-tiba saja di tengah-tengah pesta makan besar, para zombie menyerang. Bagaimanakah kabar mereka? Kita lihat saja. Hey, what I say? Oh, you get it? Morgan, I don't know if you can hear me. I found others. A family. Di episode 5 ini kita diawali dengan Rick yang sedang menghubungi Morgan ketika sesi pertama bertemu. Tetapi Rick belum bisa mendapatkan sebuah sinyal dari Morgan, sehingga Rick hanya bisa memberikan sebuah pesan bahwa dirinya ada di tengah-tengah hutan, menemukan keluarganya, dan ingat harus selalu hati-hati karena semua zombie selalu menyerang. Watch yourself, Morgan. Oh, akibat insiden semalam di mana setengah warga perkemahan telah dibantai oleh zombie. Salah satunya adalah anaknya Alexandra yang telah kehilangan si Amy. Sampai-sampai Alexandra dari malam belum beranjak dari mayatnya si Amy yang telah berumuran darah. Kemudian seluruh warga perkemahan yang telah selamat dari penyerangan semalam semuanya sedang membereskan mayat-mayat yang telah bergelentangan. Namun sebagian mereka mengkhawatirkan Alexandra. Kemudian Rick pun langsung mendekatinya. Andrea. Alright, I'm sorry. Singkat waktu mereka pun harus bisa bergegas untuk bisa membereskan seluruh mayat yang telah tergeletak. Akan tetapi di tengah-tengah masalah yang sangat rumit, mereka semua harus bisa mendapatkan sebuah solusi dan harus secara cepat berkemas. Our people go over there. We don't burn them. Understand? Dengan begitu Glenn langsung mengatakan dengan keras bahwa warga perkemahan harus dikubur, tidak boleh dibakar. Mereka semua harus disemayamkan dengan layak. Walaupun Daryl tidak percaya karena mereka semua pasti akan bangkit kembali. Di sisi lain kita melihat bahwa Jim yang sedang kesakitan diketahui oleh seseorang dan ternyata si Jim telah tergigit. Walk a bit, Jim. Okay, show it to us. Oh, edan sekali, tanpa diduga Jim yang telah tergigit diketahui oleh orang-orang warga perkemahan yang selamat, sehingga Jim pun langsung dijauhi oleh mereka. Pastinya sewaktu-waktu Jim akan berubah menjadi zombie, sehingga mereka pun langsung melakukan rapat paripurna untuk membunuh Jim secara paksa. Tetapi sebagian mereka tidak mau karena itu tidak manusiawi, dan Rick pun mengatakan pasti ada solusi. Namun di tengah-tengah pertentangan, perbincangan yang sangat panas, pastinya Daryl yang sangat keras kepala tentu saja menolak apa yang telah direncanakan oleh mereka semua, sehingga dengan paksa maka Daryl pun akan membunuhnya.
balls and take care of this damn rock. Not on this. Oh, memang kelakuan si Daryl tidak manusiawi. Sehingga di suatu tempat kita melihat bahwa Alexandra yang masih saja meratapi kematian si Amy. Kemudian si kakek pun langsung datang kepada Alexandra, melakukan perbincangan secara face to face alias dari hati ke hati. Memang manusia akan dilahirkan dengan bertemu dan pastinya akan berpisah. Sehingga dengan kematiannya si Amy, Alexandra harus bisa menerima apa yang telah terjadi untuk bisa mendapatkan sebuah solusi. Karena si kakek pun pernah merasa kehilangan dan harus sabar. You girls that I cared anything for. This is her birthday. Her birthday was always like I was away at college. Dan ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya, di mana si Alexandra akan memberikan sebuah hadiah spesial untuk si Amy, yaitu kalung yang telah dibawa dari pusat kota. Memang sungguh menyakitkan, di mana anak tercinta yang akan diberikan sebuah hadiah tiba-tiba saja diserang oleh zombie dan mati di tempat ini. Namun ya, inilah takdir yang sudah tidak bisa diganti. Kemudian di sisi lain kita melihat istrinya Ed yang telah mati diserang oleh zombie. Istrinya Ed pun benar-benar sangat terpukul, apalagi suaminya yang selalu KDRT. Kemudian kembali lagi kepada Alexandra yang terus saja melihat si Amy. Ternyata si Amy mulai bernafas. Oh, apakah dia akan menjadi zombie atau akan hidup kembali? Setelah dilihat-lihat, ketika si Amy membukakan matanya, ternyata dia sudah berubah menjadi zombie. Apa yang akan terjadi? Ketika itu Alexandra belum sadar. Lalu tiba-tiba, Amy, I'm sorry. oh, bagaikan senang bukan main. Namun mereka semua baru menyadari bahwa si Amy sudah menjadi zombie. Tetapi Alexandra belum sadar. Ketika itu juga dia langsung mengambil tindakan. I love you. Dan sekali ternyata Alexandra sudah merencanakan itu semua. Di sisi lain kita melihat bahwa Rick dan Shane yang berada di atas bukit sedang menggali kuburan untuk seluruh warga perkemahan yang telah menjadi korban. Tetapi itu semua menjadi sebuah konflik, dibakar atau dikubur. Not burning these bodies. The idea? Karena melihat kejadian si Amy yang terus berubah menjadi zombie, kemungkinan mayat-mayat yang telah diserang oleh zombie pasti akan hidup kembali. Ini pun menjadi pertentangan antara semua orang. Kemudian di sisi lain kita akan melihat bahwa Jim yang berada di dalam mobil yang telah diisolasi, dia pun mulai ngerasa kesadarannya telah berkurang dan terus saja berhalusinasi. Singkat waktu, selang beberapa lama setelah itu, di mana Alexandra telah membungkus si Amy dengan kain kafan. Oh, memang lucu. Jika si Amy bangkit kembali, pastinya dia menjadi zombie pocong. Itu mah pikiran kita saja. Singkat waktu setelah melakukan itu semua, kita pun harus bisa beranjak dari tempat ini dan pergi untuk bisa menyelamatkan diri. Lalu kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Rick yang sedang melakukan obrolan bersama keluarganya bahwa dia harus berjanji tidak akan pernah pergi lagi dan meninggalkan mereka berdua. Karena melihat insiden yang sangat mengerikan semalam, pasti ini semua menjadi sangat-sangat trauma. Lalu kemudian Rick langsung memberikan sebuah pertanyaan kepada Lori sebagai istri tercintanya. Kita semua harus bisa pergi dari tempat ini, yaitu ada sebuah tempat yang bernama CDC, yaitu tempat rehabilitas penelitian untuk menemukan obat. What about the CDC? Their faces. Dengan sangat lantang, Lori pun langsung mengatakan kepada Rick bahwa itu adalah rencana sangat beresiko. Apalagi CDC tempatnya ada di pusat kota Atlanta, dan ini akan menjadi sebuah rencana yang sangat buruk.
Lalu kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Jim kondisinya yang semakin memburuk. Dia demam pun semakin meninggi, sehingga apa yang telah diinginkan oleh si Jim hanyalah mati saja. Ketika itu juga Rick terus saja menguatkan bahwa Jim akan sembuh terhadap apa yang telah dideritanya sampai saat ini. Kemudian Rick pun mengatakan mereka semua akan pergi ke sebuah tempat, yaitu penelitian obat untuk bisa mendapatkan sebuah solusi yang bernama CDC. Disinilah mereka pun mempunyai sebuah solusi. Di sisi lain, kita melihat Shane yang sedang melakukan obrolan bersama Lori untuk bisa membujuk suaminya Rick supaya tidak pergi ke CDC. Karena itu adalah tempat yang paling berbahaya, harus bisa menyusuri para zombie-zombie yang berada di pusat kota. Singkat waktu dalam obrolan tersebut diketahui oleh Rick yang tiba-tiba saja keluar dari mobil. Karena tidak mau diperpanjang, Shane pun mengajak untuk berkeliling. Let's go do our sweep. Singkat waktu akhirnya Rick bersama Shane yang sedang mengamankan keadaan supaya zombie-zombie yang lain tidak berdatangan kembali, sambil melakukan obrolan yang sangat serius tentang kepergian mereka semua ke tempat CDC. Itu adalah sebuah resiko, sampai-sampai mereka pun langsung adu bacot. What you say to me? I kept him safe, man. How'd you mean it? Tiba-tiba saja ketika mereka berdua sedang melakukan obrolan serius, dengan secara sengaja mereka pun mendengar ada suara langkah yang sedang mendekat. Akhirnya mereka berdua pun langsung akan menyergapnya. Namun di ujung sana, Shane yang sudah kesal kepada Rick, dia pun mempunyai niat untuk membunuhnya. Ternyata yang gerasa kursuk itu adalah si Abah yang telah menyusurnya dari belakang. Semua rencana apa yang difikirkan oleh Shane telah terbuka dan si Abah mengetahui maksud dari Shane. Namun itu semua tidak akan pernah dibeberkan untuk bisa mengamankan situasi. Singkat waktu, mereka pun langsung melakukan sebuah rapat paripurna untuk bisa menyusun sebuah rencana di mana mereka semua pun harus pergi dari tempat ini atau mencari solusi yang lain. Namun ketika itu juga mereka semua telah menyetujui untuk pergi dari tempat ini. We leave first thing in the morning, okay? Singkat waktu, keesokan harinya di mana Rick langsung melakukan obrolan lagi bersama Morgan. Walaupun Morgan belum ada jawaban, maka tetap saja Rick langsung memberikan sebuah pesan bahwa tempat sekarang yang dia singgahi itu sudah tidak aman. Dan mereka semua langsung melakukan persiapan untuk pergi dari tempat ini. Namun sebagian orang tidak memilih untuk pergi bersama, dan sekarang kelompoknya terpecah-pecah dari beberapa bagian. Namun itu semua adalah keputusan masing-masing dan keluarganya. Thank you all. Let's go. Akhirnya mereka pun telah beranjak dari tempat perkemahan, sehingga beberapa kelompok tidak mengikuti Rick bersama para kawan-kawan, ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Singkat waktu lama dalam perjalanan, tiba-tiba salah satu mobil mereka terkena kehausan dan ngebul di tempat jalan tersebut. Dengan seperti itu mereka pun harus istirahat sejenak. Tiba-tiba saja di antara mereka mengatakan bahwa Jim kondisinya sangat-sangat kritis, sehingga Rick langsung melihat keadaan apa yang telah terjadi kepada Jim. Namun Jim mengatakan dia akan tinggal di sini dan tidak akan membebankan orang lain. Setelah Jim menginginkan apa yang dia harapkan, maka mereka semua pun langsung memberikan sebuah harapan kepada Jim untuk bisa menepati apa yang diinginkan di hari-hari terakhirnya. Sehingga mereka pun langsung membawa Jim keluar mobil supaya bisa menghirup udara segar. Dengan keputusan yang sangat-sangat berat, sehingga Jim
telah diberikan sebuah kesempatan untuk bisa menikmati hari akhir dari hidupnya. Dan semua orang pun sangat bersedih terhadap apa yang dilakukan oleh Jim pada kali ini, karena telah berjuang bersama untuk membasmi para zombie dan memberikan sebuah solusi. Namun apalah daya, obat ataupun antivirus yang berada di dunia ini belum tercipta, sehingga Jim harus pergi dari tempat ini, sehingga mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya semua orang meninggalkan Jim di tengah hutan. Jenner here, and 63 days since the... Kemudian di sisi lain kita melihat seorang ilmuwan yang bernama Dr. Jennifer. Dia pun sedang melakukan rekaman video terhadap apa yang telah dia teliti selama ini, wabah virus yang sedang merajalela di seluruh dunia. Maka Jennifer terus saja berjuang untuk mendapatkan sebuah serum ataupun vaksin supaya bisa menyelamatkan dunia. Semua percobaan yang selalu saja dilakukan oleh Dr. Jennifer, dari mulai sampel pertama sampai sampel sekarang yang terakhir, dia pun terus saja berusaha untuk menemukan serumnya, sehingga dia pun sangat tercengang bahwa virus ini sangatlah menyakitkan. Oh, tiba-tiba saja ada insiden terjadi. Alert to the room. Percobaan demi percobaan untuk menemukan sebuah serum ataupun vaksin, di mana Dr. Jennifer sekarang sudah menyerah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tepatnya di markas CDC. Ternyata hanya seorang saja yang telah bertahan di markas CDC, sehingga sekarang Jennifer akan mengakhiri hidupnya. Fine. I think tomorrow I'm gonna blow my brains out. Decided to. Singkat waktu, di mana Rick bersama para kawan-kawannya yang telah berada di markas CDC, dan semua orang telah melihat mayat-mayat yang telah bergelentengan, termasuk juga para pasukan tentara yang sudah tumbang. Semua pun akan menuju sebuah gedung yang bernama Gedung CDC. Dengan perhatian yang sangat tajam, semua orang pun melangkah demi langkah secara bertahap dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kalau tidak, zombie-zombie yang sedang bergeletak pasti akan bangkit. Dan ini semua telah diketahui oleh Dr. Jennifer yang sedang melakukan bunuh diri. Dia pun melihat ada beberapa orang yang mendekat ke markas tersebut, dan ketika itu juga mereka semua mohon untuk membukakan pintu. Lalu tiba-tiba Walkers! Ya, sayang sekali episode 5 harus berakhir di tempat ini. Mereka semua pun telah diserang oleh para zombie. Tapi untungnya Dr. Jennifer telah membukakan pintu untuk bisa memasuki ruangan tersebut. Apakah mereka semua akan bekerja sama dengan Dr. Jennifer dan membuat sebuah vaksin supaya bisa menyelamatkan dunia? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya bersama KDAGC, khususnya The Walking Dead 2010. Wah, mantul, mantap betul. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.